Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahudin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Anugerah Ilahi yang senantiasa dianugerahi Allah. Alhamdulillah, pada pengajian sebelumnya saya sudah menyampaikan materi tentang apa Bapak Ibu? Lali nggih. Asing isi kata materine kata mboten dicatet nggih. Seingat saya tentang 5 golongan manusia yang dikejar-kejar oleh rezeki. Leres mboten? Ayo lali kok mau. Sekarang saya akan menyampaikan materi tentang 5 makhluk misterius yang disebutkan di Quran tapi keberadaannya sudah tidak ada, sudah punah, tetapi nanti menjelang datang hari kiamat akan tampak kembali. Makhluk apa saja? Yang pertama adalah burung angkol. Burungnya besar Bapak Ibu, dan berbeda dengan burung-burung yang lain. Burung-burung biasanya cakarnya 3, ini 4. Dan dengan cakarnya yang besar mampu mengangkat gajah Pak. Sayapnya 4, kanan 2, kiri 2. Ada sayap panjang, ada sayap kecil. Kalau sayap kiri nggak ada nih. Ayo bal-balan monggo. Saking besarnya sayapnya, maka matahari sinarnya senantiasa tertutup sehingga tidak jatuh tempat penduduk tinggal di situ. Penduduk yang menempati wilayah itu tempatnya di pegunungan. Dan di situ ada nabi, namanya Nabi sinten Bapak Ibu? Yang benar ngacung, benar boleh pulang. Nabi Handolah, baru dengar nih? Ya, ini tidak termasuk dalam daftar 25 nabi. Tidak seperti biasanya, hari itu burung ini tidak makan bangkai gajah lagi. Mungkin habis gajahnya, tapi makan anak-anak penduduk itu, anak-anak dimakan. Maka seluruh warganya protes kepada pimpinan kampung, Pak RW-nya. Kebetulan RW-nya itu Nabi Handolah, jadi ketua RW. Diprotes, minta doa agar burung angkol ini dimusnahkan oleh Allah. Lalu Nabi Handolah berdoa, doanya dikabulkan, dan akhirnya burung ini punah. Dan sampai sekarang tidak tahu lagi bagaimana kabarnya. Tapi nanti menjelang hari kiamat akan datang lagi. Maka Bapak Ibu, kalau misalnya besok atau nanti lihat burung seperti ini dengan ciri-ciri sayapnya 4, cakarnya 4, pertanda kiamat akan datang. Siap-siap mawon. Yang muda-muda yang belum nikah segera nikah, mumpung belum kiamat. Yang kedua, burung ababil yang Allah abadikan namanya di dalam surat Al-Fil. Pun apa nggih?
Burung ababil itu sekarang sudah tidak ada. Bentuknya seperti apa juga masih menduga-duga. Tapi dalam riwayat disebutkan burungnya seperti seriti. Cakarnya 3 dan mampu mengangkat api, batu api dari neraka ketika melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Ini raja Kristen Bapak Ibu, namanya Raja Abraha. Pasukannya semuanya menunggang gajah, dan gajah yang besar ditunggangi oleh Abraha. Namanya siapa Bapak Ibu gajahnya? Mahmud. Mohon maaf kalau ada yang namanya sama ini. Gajah Mahmud ya, akan menghancurkan Ka'bah. Maka Allah kirim burung ababil. Burungnya kecil tapi mampu membawa batu-batu dari neraka. Jadi sekali angkut 3 batu. Dan menurut ahli sejarah, batu ini ada namanya Pak. Jadi kayak rudal, peluru kendali yang tidak bisa dihindari. Kalau batu sudah dijatuhkan ini mengejar orangnya sesuai dengan namanya. Walaupun orangnya ada di luar kota. Jadi ada pasukan-pasukan yang tidak ikut tetap dikejar itu. Karena rudalnya, batu apinya ada namanya. Sumarno misal dikejar terus itu. Caranya kalau menghindar ya harus lari. Nanti kalau ada gunung baru menghindar. Nanti nabrak gunung. Tapi gak bisa. Dan akhirnya semua pasukan Raja Abraha, gajah-gajahnya termasuk orang-orangnya mati semua seperti daun dimakan ulat. Jadi digerogoti mulai dari rambut entek. Dan bekasnya tidak ada Bapak Ibu. Sekarang kalau diteliti di sekitar Ka'bah nggak ada bekasnya, hilang. Jadi dibuktikan sulit. Tapi namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Bekasnya nggak ada. Batu yang jatuh dari api neraka, batu meteor juga nggak ada bekasnya. Luar biasa ini. Tapi besok rencananya menjelang hari kiamat akan ditampakkan lagi burung ababil. 2 nih. Yang ketiga, ontanya Nabi Soleh. Nabi Soleh Bapak Ibu, Nabi yang tidak dipercaya umatnya. Selalu mengajak kebenaran tapi umatnya menolak, merasa lebih pintar daripada Nabi Soleh. Tetapi karena tugas dari Allah maka tetap berdakwah walaupun hendak dibunuh, diancam dan diusir. Permintaan terakhir, ya Soleh, kalau memang kau seorang Nabi, tunjukkan mukjizatnya. Bapak Ibu, biasanya orang yang tidak percaya kepada Nabi, mukjizat yang diminta aneh-aneh. Seperti umatnya Nabi Soleh, minta ditunjukkan mukjizat yang aneh. Apa mintanya? Tolong ya Nabi Soleh, keluarkan dari bukit itu 2 ekor onta. Yang satu induknya betina lagi hamil tua. Angel toh Bu? Onta Bu, minta yang betina hamil tua. Kalau nyari ibu-ibu hamil tua gampang mungkin. Ini onta dan keluarnya dari bukit batu coba. Dan ontanya membawa anaknya. Memang tujuannya biar tidak terbukti lalu tidak beriman. Tapi Allah mudah memberikan mukjizat itu. Maka tiba-tiba bukit batunya meledak dan keluarlah 2 onta beriringan sesuai dengan permintaannya. Yang satu induknya betina sudah tua, hamil tua lagi dan bawa anaknya. Bagaimana umatku? Sama saja Pak, tetap tidak beriman padahal janjinya beriman. Malaikat sampai bilang janji dia, ternyata melanggar. Tapi Nabi Soleh mengatakan karena sudah terbukti maka sekarang kita buat perjanjian. Apa perjanjiannya? Mulai hari ini onta ini boleh menikmati air yang ada di sumur-sumur kalian, kata Nabi Soleh.
Satu hari kalian tidak boleh mengambil air di sumur. Ini jatahnya ontanya. Nah, besok harinya baru jatah kalian. Ontanya istirahat, kalian boleh ambil air sumur sepuas-puasnya. Dan untuk itu Allah memberikan anugerah seperti nama masjid ini. Penduduk semua kalian warga umat-umatku, kata Nabi Soleh, boleh menikmati susunya onta. Jadi onta induknya ini sedang hamil tua, susunya kan gede toh Pak. Itu memancar seperti selang, banter banget. Dan bisa dinikmati seluruh penduduk kota ketika itu. Entah penduduknya berapa, diperkitukan sekitar 50.000 bisa minum susu onta tiap hari gratis, kayak MPG itu. Tapi beda, MPG-nya semangkan kayak kipas tipis gitu. Ini susu onta gratis Pak. Kurang apa coba? Oh nikmat sekali gitu. Jenengan belum nanti tahu susu onta. Sana gratis. Jadi pembagian gratis sudah ada sejak zaman Nabi Soleh. Ning dasar orang-orang kafir Bapak Ibu lama-lama jelek gua dino susu terus dan punya niat membinasakan onta ini agar kemukjizatannya lenyap. Niatnya begitu. Maka berkumpullah 9 pemuda rapat musyawarah bagaimana membinasakan onta ini. Padahal Nabi Soleh berpesan jangan sentuh onta ini dengan keburukan. Artinya nggak boleh disakiti, ditunggangi nggak boleh. Tapi ternyata 9 pemuda ini rapat bagi-bagi tugas. Ada yang mengikat, ada yang megangi, ono sing jegan, ono sing beleh. Dan ternyata ontanya Nabi Soleh disembelih. Untuk apa? Ada 2 pemuda Bapak yang naksir 2 wanita, pengen ngawini. Wanitanya minta syarat kepalanya ontanya Nabi Soleh. Padahal 2 wanita itu semuanya iblis, tapi nyamar jadi manusia. Pemudanya sudah terlanjur senang, maka mengejar ontanya Nabi Soleh kemudian disembelih. Nabi Soleh tahu, wah ini pelanggaran, azab akan datang. Malah yang mau dibunuh Nabi Soleh. Malam hari 9 pemuda ini rundung rindik niku mengintip rumahnya Nabi Soleh. Tetapi ketika hendak membunuh Nabi Soleh, Allah turunkan petir yang menggelegar. Maka 9 pemuda mati seketika disambar petir. Dan esoknya penduduk yang lain juga begitu, karena melanggar membunuh ontanya Nabi Sulaiman. Kurang bersyukur, tadinya bisa minum susu gratis, malah diazab oleh Allah. Nah, onta ini kalau dilacak sudah nggak ada Bapak Ibu. Kalau jenengan gembira loka, ontanya beda. Tapi Allah mengabarkan besok menjelang hari kiamat akan datang ontanya Nabi Soleh menghadap Nabi Sulaiman. Aneh nggih? Ontanya Nabi Soleh menghadap Nabi Sulaiman menjelang hari kiamat. Pun 3 nggih? Masih ada waktu? Yang keempat, ikan nun, ikan yang menelan Nabi Yunus. Ada yang menafsirkan ikan paus, masuk akal karena ketika itu ikan yang terbesar adalah paus. Ada yang menafsirkan ikan hiu, masuk akal karena waktu itu ikan yang paling ganas adalah ikan hiu. Jadi kalau Nabi Yunus ditelan ikan hiu, aman, ikan-ikan lain takut semua, minggir semua. Tapi tafsiran terakhir ada yang mengatakan ikan megalodon, ikan purba yang ahli oseanografi memberikan hipotesis suaranya sudah terdengar dalam kedalaman 200 mil di bawah permukaan laut. Dan bila suara ikan ini terdengar, pertanda kiamat akan datang. Kabarnya begitu Bapak Ibu. Nah, ikan inilah yang menelan Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus ditelan oleh ikan ini? Atas perintah Allah. Karena Nabi Yunus dianggap melarikan diri dari masyarakat, enggan berdakwah,
Padahal dakwah itu kewajiban seorang nabi. Bahkan sekarang Bapak Ibu, semua orang punya kewajiban dakwah. Bukan cuma ustadz, bukan cuma kiai, panjenengan sedaya juga punya kewajiban berdakwah, menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Nah, Nabi Yunus lari, umatnya ditinggal. Lalu Allah memberikan hukuman, dilalah di perbatasan, di pelabuhan, hendak naik kapal, diundi. Dan 3 kali Bapak Ibu diundi, nama Nabi Yunus keluar terus. Coba Bapak Ibu, kan belum pernah ada di arisan namanya metu terus nih kan. Ini 3 kali, memang sudah diatur oleh Allah. Maka setelah Nabi Yunus nyemplung, Allah berikan 3 kegelapan. Kegelapan hatinya, kegelapan di dalam ikan, dan kegelapan di dalam samudra yang luas. 40 hari Bapak Ibu, Nabi Yunus di dalam ikan mengelilingi 7 samudra yang amat luas. Nah, dalam petualangannya ini Allah memberikan ilham, Nabi Yunus sadar, kemudian bertobat, membaca istighfar. Bagaimana istighfarnya? Halo? Jamaah lali nggih. Kula nggih Ustaz Maulana lho niki. Aziz Maulana niki. Istighfarnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Roto panjang nggih. Penak istighfarnya Nabi Muhammad. Astagfirullah gampang. Astagfirullah 1 kali saja mampu menghapuskan dosa-dosa setinggi langit pertama. Itulah yang namanya anugerah. Istighfarnya Nabi Yunus agak panjang. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Ini kuntu minadz dzalimin, sungguh kami termasuk orang yang dolim. Coba Bapak Ibu, Nabi Yunus tidak menyalahkan Allah. Nabi Yunus tidak menyalahkan pimpinan nakoda yang mengundi namanya keluar terus. Nabi Yunus tidak menyalahkan umatnya yang beling-beling terus ditinggal pergi, tapi menyalahkan dirinya sendiri. Ya Allah, sungguh aku termasuk orang yang dolim. Ini kuntu minadz dzalimin, termasuk orang yang dolim. Istighfarnya diterima, tobatnya diterima, maka Allah keluarkan beliau dari dalam ikan nun, dimuntahkan, ikannya batuk, lalu terlempar di daerah pesisir pinggir pantai. Gersang pantainya, tapi tiba-tiba tumbuh subur dan dipertemukan kembali dengan umatnya yang tadinya beling-beling. Begitu Yunus keluar dari ikan, umatnya menjadi taat. Nah, maka terjadilah kisah happy ending, berakhir dengan kebaikan. Ini Nabi Yunus. Kalau kisah-kisah Nabi lain diazab, diazab, dilaknat, dihancurkan. Dengan Nabi Yunus dan umatnya happy ending, berbahagia. Nah, kabarnya Bapak Ibu, ikan ini akan muncul kembali menjelang hari kiamat. 4 nggih. Tanggung 1 lagi nggih. Yang terakhir burung al-jasiyah, al-jassa, ada yang bilang al-jassa, ada yang al-jasiyah. Burung ini yang memberikan kabar munculnya Dajjal. Tamim ad-Dari, nakoda kapal dengan 8 awak kapalnya berlayar di pantai Samudra Timur Tengah. Agamanya Kristen Bapak Ibu. Di tengah laut dihantam badai, kapalnya pecah, terdampar di sebuah pulau. Saat bangun, Tamim Dari kaget, di hadapannya ada makhluk besar yang rupa dan badannya sama, tidak bisa membedakan mana depannya mana mukanya. Maka Tamim lari saking takutnya. Begitu lari, ternyata di depannya sudah ada burung ini, namanya burung al-jasiyah. Dan burung ini bertanya, wahai Tamim, kaget Tamim, kok tahu nama saya? Apakah sudah datang orang yang dari Arab namanya Muhammad? Sudah, tahu ini burung ini. Maka ya Tamim,
engkau sudah ditunggu seseorang yang berada di puncak bukit. Maka Tamim lari menuju puncak bukit dan di sana bertemu dengan seorang gembel. Rambutnya panjang, putih, tapi tangannya dibelenggu seperti ini dengan badannya. Dan orang ini bertanya, "Ya Tamim, tahu namanya lagi dari mana itu?" Tanyanya sama dengan burung tadi, "Apakah sudah muncul orang yang bernama Muhammad di negeri Arab?" Sudah. Lalu orang gembel ini tertawa. Hahaha, ceritanya gitu. Bapak Ibu sekalian, dia tertawa dan mengatakan, "Saatnya aku akan dibebaskan." Pulang dari petualangan ini, Tamim cerita kepada Nabi dan mengatakan, "Wahai Tamim, apa yang engkau ketahui?" "Tidak ya Rasulullah, itulah Dajjal." Bapak Ibu, hadisnya sahih. Jadi kalau orang mengatakan Dajjal kayak raksasa, saya belum menemukan hadisnya. Ini hadis sahih yang diucapkan oleh Rasulullah dari petualangan Tamim Ad-Dari, bahwa Dajjal sudah ada, berada di satu pulau, sedang terikat, terborgol oleh besi. Orangnya gembel, tapi punya kekuatan magic yang mampu menipu orang, yang beriman jadi kafir, yang mampu merubah api menjadi air, air menjadi api. Itulah Dajjal, kata Nabi. Maka Bapak Ibu, berdasarkan informasi ini, Dajjal sudah ada, tinggal kapan lepasnya. Maka kita siap-siap Bapak Ibu. Dan kabar ini diberitakan oleh burung, oleh makhluk yang bernama Al-Jasiyah. Nah, demikian Bapak Ibu, 5 makhluk misterius yang Allah kabarkan dulu pernah ada di bumi ini, tapi sudah punah, dan kabarnya akan datang lagi menjelang kiamat. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.